Perkenalkan terlebih dahulu, saya orang tua berasal dari papa dari Padang, suku Minangkabau, mama dari Jawa Barat, suku Sunda gitu. Jadi kalau ada saudara-saudara yang dari Padang, perkenalkan ambuko namo Evi, kampung apako di Bukit Tinggi, sampainya di kampung Ampe Angke Canduang, kecamatan Ampe Angke Canduang, kecamatan Pilubang, ambo sekolah di Sinan dari mulu kelas 1 SD di Sinan. Terus waktu itu sempat sekolah di Sinan, tapi de apa merantau pai ke Jawa, pai ke Cianjur, de ama orang Cianjur, jadi menetap di Cianjur, sampai gadang di Cianjur. Saya keluarga beragama Muslim, beragama Islam, gitu ya. Nah, kenapa hari ini kok saya bersaksi sebagai orang percaya? Ceritanya panjang. Nah, di sini yang saya akan sampaikan kesaksian saya. Ternyata Tuhan Yesus itu sungguh maha besar, sungguh maha pemurah. Dia tidak membeda-bedakan. Siapapun yang dikasihinya pasti akan dia selamatkan. Itu saya sholat, saya berdoa begini, tahu kebenaran atau yang benar tuh yang mana? Saya bilang begitu tuh. Kalau seandainya Tuhan yang benar tuh yang mana saya nggak tahu. Tetapi lewat pergumulan atau lewat masalah yang sekarang saya hadapi ini, saya bilang, kenapa Tuhan pertemukan saya dengan orang yang selalu berseberangan dengan saya? Saya bilang gitu toh. Akhirnya saya berdoa seperti itu. Nah, waktu itu saya bilang kalau sekiranya saya akan ikut, sebenarnya kami orang tua itu sudah memberikan jalan, memberitahu ke kamu jalan yang benar itu adalah ini. Tetapi kalau kamu memang punya jalan, itu adalah keputusan kamu. Papa cuma bilang begitu. Nah, tapi sebagai orang yang berhidup bersosial, Papa kayaknya enggak siap kalau memang harus nikah secara Kristen. Papa bilang gitu toh. Saya masuk di gereja, saya duduk. Ketika saya berdoa itu, saya tidak tutup mata, tidak tunduk kepala, tidak. Saya berdoa itu, saya menatap ke dinding yang dimana ada salib Tuhan Yesus itu tergantung terpasang di dinding itu. Saya cuma bilang begini, saya bilang Tuhan, saya bilang hari ini saya bilang sejujurnya saya mau mengaku sama Engkau. Saya mau bilang sama Engkau, saya bilang sejujurnya sampai detik ini saya tidak punya dasar pijakan yang kuat untuk saya mau percaya Engkau itu Tuhan. Saya bilang selama ini saya dengar Engkau itu punya mujizat, Engkau itu punya kuasa, Engkau itu Allah yang hidup. Saya bilang itu hanya saya dengar di khotbah di gereja. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kami dapat terus menjumpai saudara untuk selalu memberitakan dan menyaksikan kabar sukacita. Saudaraku, pada saat ini kita akan mendengarkan sama-sama kesaksian dari seorang yang luar biasa. Dia dari Padang, saudara-saudara ya. Ayahnya dari Padang dan ibunya dari Sunda. Suatu suku yang sangat agamais sekali. Namun bagaimana ia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia boleh menerima kasih karunia dari Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan selalu berkata dan selalu kami mengingatkan bahwa bukan kita yang memilih Dia atau Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesuslah yang telah memilih kita. Karena itu setiap orang yang datang kepada Yesus karena pilihannya pasti akan kuat, teguh dan takkan mudah
bergoyah. Karena kalau Tuhan yang panggil kita, Ia akan meneguhkan dan menguatkan kita. Saudaraku, sama-sama kita akan saksikan tayangan berikut ini. Kesempatan untuk saya bisa menyampaikan sukacita saya hari ini, malam ini, bukan karena kebetulan. Saya percaya bahwa ini adalah tuntunan Roh Kudus untuk saya, di mana saya mau menyampaikan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya, Tuhan Yesus. Tentunya saya perkenalkan terlebih dahulu, saya orang tua berasal dari papa dari Padang, suku Minangkabau, mama dari Jawa Barat, suku Sunda gitu. Jadi kalau ada saudara-saudara yang dari Padang, perkenalkan Ambuko namo Evi, kampung apako di Bukit Tinggi, sampainya di kampung Ampe Angke Canduang, kecamatan Ampe Angke Canduang, kecamatan Pilubang, ambo sekolah di Sinan dari mulu kelas 1 SD di Sinan. Terus waktu itu sempat sekolah di Sinan, tapi de apa merantau pai ke Jawa, pai ke Cianjur, de ama orang Cianjur, jadi menetap di Cianjur, sampai gadang di Cianjur. Nah, itu dari papa saya orang Padang. Kalau mungkin ada saudara-saudaraku yang dari Jawa Barat, perkenalkan Wilujeng Tepang, Sem Kuring, nami Evi, saleres nama Cianjur teh Sunda lemes-lemes pisan. Tapi namun parantos lami di luar Cianjur, punten upami rada-rada garigul nyariosna tepantos lemes gitu, tapi saleresna tiasa aing nyarios dugi kumaha wae ge da sakola SD, SMP, SMA kaleresan di Cianjur. Artinya mungkin itu sebagai pengantar saya bercerita dulu tentang latar belakang saya waktu masih kecil dulu. Nah, tadi saya sudah awali dari papa dari Padang, mama dari Sunda. Sudah bisa ditebak bahwa saya keluarga beragama Muslim, beragama Islam gitu ya. Nah, kenapa hari ini kok saya bersaksi sebagai orang percaya? Ceritanya panjang. Nah, di sini yang saya akan sampaikan kesaksian saya, ternyata Tuhan Yesus itu sungguh maha besar, sungguh maha pemurah, dia tidak membeda-bedakan, siapapun yang dikasihinya pasti akan dia selamatkan, gitu. Nah, jadi cerita saya sekolah dulu SD saya di Padang, waktu itu sekitar 2 tahun lah sekolah, tapi bahasa Padang cukup sedikit fasih juga, tapi nggak terlalu fasih-fasih sekali, tapi kalau untuk komunikasi bisa gitu ya. Nah, kemudian pindah ke Cianjur, sekolah Cianjur, S3 kelas 3 SD sampai SMA menyelesaikan sekolah di Cianjur. Nah, kemudian SMA kuliah saya diterima di Sumatera, di Lampung. Nah, jadi jalan cerita waktu zaman sekolah dulu, ya namanya waktu zaman sekolah itu ya biasalah ya, kita mungkin pernah mengalami juga ketemu teman, ketemu kenalan gitu. Nah, kebetulan saya punya teman waktu kuliah itu ada teman satu kamar, satu kos itu orang Katolik. Nah, jadi teman orang Katolik ini dia sangat rajin sekali. Jadi waktu itu saya sudah sedikit-sedikit walaupun tanpa sepengetahuan dia, saya suka buka-buka Alkitabnya dia gitu, walaupun nggak ngerti gitu ya. Nah, tapi waktu masih kecil itu ke mama dengan papa tidak terlalu fanatik sekali. Artinya saya memang waktu kecil diajarkan ngaji, diajarkan puasa, diajarkan sholat begitu ya. Ya seperti umumnya lah hal-hal yang dilakukan sebagai orang tua diajarkan juga kepada saya gitu. Nah, ketika waktu kuliah, disitulah mulainya saya berkenalan dengan teman sama-sama kuliah. Waktu itu dia dari suku orang Medan, kami berpacaran,
hampir selama 5 tahun di situ. Nah, waktu itu kita ada serius-serius, tapi ketika saya sudah mulai serius, pacar saya juga mulai serius begitu. Nah, dia bicara, saya pancing-pancing ke orang tua saya, ternyata sudah bisa ditebak, papa saya nggak mengizinkan seandainya saya harus berpindah agama gitu ya. Nah, singkat cerita dari situ kami berdua karena tidak ada keputusan, tidak ada titik temu, karena kebetulan saya lupa perkenalkan, saya 5 bersaudara, saya anak yang tertua, kemudian orang tua saya juga latar belakang juga bukan orang berada, orang biasa-biasa saja. Jadi waktu itu dia orang tua punya harapan yang sangat-sangat besar untuk saya sebagai anak yang tertua, kebanggaan orang tua gitu. Jadi waktu saya dinyatakan lulus PMDK waktu tahun 89, saya dinyatakan lulus di PMDK, saya diterima di Universitas Lampung. Waktu itu saya berpikir yang penting saya sekolah aja, yang penting di negeri. Saya nggak di swasta. Kalau di swasta papa saya nggak mampu, nggak sanggup lah begitu ya. Akhirnya saya berkuliah lah di sana sampai selesai. Nah, selama kuliah itu saya ketemu dengan teman yang orang Batak ini. Nah, di situ kami ya berhubungan lah, berpacaran, tapi dia juga sudah serius dengan saya, tapi sudah bisa ditebak, papa saya nggak mau. Akhirnya kami diskusi karena dia sempat juga saya disuruh masuk ke Kristen, saya nggak mau. Dia juga nggak mau masuk Islam. Kami dua nggak punya titik temu. Akhirnya kita berdua sepakat untuk kita berpisah, gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kami berpisah, nah, waktu saya kuliah itu, ya puji Tuhan, selama kuliah saya itu dapat beasiswa dari kampus itu. Dari mulai saya semester 3 sampai selesai kuliah itu saya dapat beasiswa. Nah, selesai kuliah itu orang tua berpikir bahwa saya itu udah selesai sarjana, pasti kerja. Nggak taunya, kenyataannya mau cari kerja juga susah gitu kan. Paling tidak ya zaman waktu itu ya, kita mau kerja tuh harus punya koneksi, harus segala macam lah. Nah, sementara papa saya koneksi nggak punya, nggak ada. Kalau papa saya nih hari-hari beliau itu pedagang kaki lima. Dia saya waktu kecil sering lihat papa bagaimana mencari nafkah di pinggir jalan. Kadang-kadang harus dikejar-kejar sama Satpol PP. Saya mengalami waktu masa-masa kecil saya begitu. Nah, jadi saya waktu saya masih kecil lihat papa usaha dagang gitu tuh, saya punya keinginan dalam hati saya bahwa saya harus sukses, saya harus berhasil, saya harus bisa membahagiakan papa dengan mama gitu ya. Nah, singkat cerita, saya selesai kuliah itu ada ikatan dinas dari kampus, dari yang memberikan beasiswa saya itu. Jadi saya berpikir daripada saya nanti nganggur, setelah lulus kuliah nganggur, akhirnya saya ambillah ikatan dinas itu. Yang penting saya nggak nganggur. Nah, di situ waktu memutuskan bahwa saya mau menerima ikatan dinas itu ikatan dinas bukan ikatan dinas pegawai negeri, tapi tenaga kontrak selama 3 tahun. Nggak apa-apalah, pikir saya begitu. Nah, waktu itu saya dengan semangat tanda tangan saja. Nah, salah satu blanko yang harus diisi itu adalah siap ditempatkan di mana saja, gitu. Akhirnya begitu selesai pendidikan, kita di pendidikan selama 3 bulan waktu mengikuti ikatan dinas itu. Nah, begitu menerima SK, saya ditempatkan di tempat yang tidak pernah saya pikirkan, di ujung timur Pulau Indonesia, tepatnya di Papua. Nah, saya pikir Tuhan, saya berpikir bagaimana saya mau datang ke Papua, saudara nggak ada, kenalan nggak ada, terus saya mau datang ke sana, nanti
nanti kalau ada apa-apa dengan saya atau misalnya mama sakit atau papa sakit ada apa, bagaimana saya pulang gitu. Tapi karena saya ingin cepat-cepat bekerja, saya nggak pikirkan itu. Saya pergi saja berangkat ke Papua. Nah, sampai di Papua, saya bekerja. Kebetulan saya pertama kali saya ditugaskan itu di perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini. Itu tahun 94, tahun 94 saya berangkat ke Papua itu di perbatasan Papua Nugini itu sudah bisa dibayangkan itu akses jalan itu seperti apa, ya, namanya Papua zaman dulu itu kan seperti apa begitu. Jadi waktu itu masih saya lihat kampung, ini namanya kampung, tapi kok cuman berapa orang saja. Ini namanya kampung kok cuma berapa rumah saja begitu ya. Dari situ saya mulai kayak apa ya, macam kayak buang diri begitu ke tempat yang saya tidak tahu begitu ya. Nah, tapi karena tuntutan dari saya sudah tanda tangan bahwa saya bekerja, ya saya terima aja. Nah, tapi akhirnya di dalam pendidikan itu saya kebetulan saya berjalan selama pendidikan, saya minta diusulkan karena saya wanita, jadi ada pertimbangan keamanan, pertimbangan apa, jadi dari tempat saya bertugas, saya dipindahkan, bukan di perbatasan Papua Nugini lagi, tetapi di Kabupaten Jayapura. Nah, jadi agak ke kota lah sedikit. Tapi walaupun ke kota juga, tetap juga menyeberang lautan juga. Nah, tetap saya berangkat saja gitu ya. Nah, sampai di sana saya setelah selesai, ya saya hadapi dengan sukacita saja. Saya bayangkan ketika saya duduk di pantai, bulan purnama, kadang air mata saya jatuh, ingat papa dengan mama, karena kami waktu kecil itu, waktu masih kecil-kecil itu, kami cukup dekat ya hubungan antara orang tua itu, walaupun papa itu harus pergi-pergi keluar kota untuk berdagang, tapi ketika datang pulang itu selalu menghabiskan waktu dengan kami begitu. Saya kadang-kadang rindu suasana seperti itu. Tapi sekarang saya jauh sekali, mau ketemu saja kadang sebulan sekali nggak pernah, setahun sekali nggak pernah begitu. Nah, akhirnya singkat cerita, selesailah saya pendidikan di situ. Nah, saat di Papua ini saya bertemu dengan orang Papua. Orang Papua waktu itu ya mungkin dia juga suka sama saya begitu ya. Nah, kebetulan orang Papua ini dia malah suka sama saya. Ternyata begitu saya dekat, Kristen lagi. Saya sudah nggak mau dong. Saya sudah antipati. Aduh, saya bilang, saya kalau dengan Kristen lagi, udahlah. Karena saya sudah punya pengalaman dengan pacar saya yang dulu Kristen, akhirnya kita kandas. Sekarang ketemu dengan Kristen lagi. Saya nggak mau, sudah nggak mau. Nah, cuma bedanya itu waktu pacar saya yang dulu, yang pertama itu, dia Kristen. Tapi selama kami pacaran, saya nggak pernah lihat dia masuk gereja, nggak pernah. Nah, sedangkan ini yang pacar saya yang sekarang atau suami saya ini ya, waktu itu masih kenalan, belum suami. Nah, waktu itu dia sangat dekat sekali, bukan dekat lagi, mungkin dia tokoh pemuda lah, tokoh pemuda gereja gitu. Bahkan waktu itu dia ngomong sama saya, dia suka sama saya. Nah, ketika dia menyampaikan dia suka sama saya, terus saya bilang, saya nggak mau, saya bilang, saya sudah pengalaman, kalau kamu mau masuk Islam, ayo, tapi kalau enggak. Akhirnya pacar saya itu bilang, suami saya itu, dia bilang, enggak, saya nggak akan ajak kamu masuk Kristen, dia bilang gitu. Kamu sekarang lakukan saja keyakinan kamu, ajaran kamu ikuti yang benar, dia bilang gitu. Jadi saya juga biarkan saya dengan saya punya ajaran gitu. Ya nanti kedepannya nanti tidak tahu itu semua Tuhan yang mengatur. Dia bilang begitu. Nah, tapi karena pacar saya itu waktu itu waktu itu masih pacaran, dia juga anak yang tertua di keluarga. Kami berbeda umur 7 tahun. Sementara adik-adiknya sudah pada nikah. Dia agak
mendesak ke saya, gimana? Ini saya sudah didesak-desak sama orang tua untuk saya menikah. Adik-adik saya sudah menikah, saya yang tua kok belum, dia bilang gitu. Aduh ini bagaimana, saya bilang. Nah saya mau bicara juga ke orang tua, sudah pasti jawaban itu tidak diizinkan, tidak akan direstui lah begitu. Nah akhirnya saya bilang begini, habis saya sholat, waktu itu saya sholat, doa, waktu itu saya sholat, saya berdoa begini, saya jujur aja, selama saya menjalani sholat itu, saya jujur aja, saya tidak mengerti bacaan sholat, tidak tahu, mengaji juga mengaji, tapi apa yang saya baca nggak tahu juga artinya, apa-apa semua nggak tahu. Nah akhirnya saya waktu berdoa juga saya bilang begini, saya bilang, ya Allah, saya bilang gitu, ini sekarang selama ini saya tidak tahu kebenaran atau yang benar tuh yang mana, saya bilang gitu. Kalau seandainya Tuhan yang benar tuh yang mana saya nggak tahu. Tetapi lewat pergumulan atau lewat masalah yang sekarang saya hadapi ini, saya bilang, kenapa Tuhan pertemukan saya dengan orang yang selalu berseberangan dengan saya bilang gitu toh. Akhirnya saya berdoa seperti itu. Nah, waktu itu saya bilang kalau sekiranya saya akan ikut pacar saya ini, itu adalah jalan yang akan menyelamatkan saya, beri petunjuk lewat restu orang tua saya bilang gitu. Nah, tetapi apabila saya seandainya ikut sama pacar saya ini, jalan itu yang akan mencelakakan saya, Tuhan kasih petunjuk juga lewat tidak restu orang tua saya. Cuma saya bilang begitu. Jadi saya bilang sama pacar saya bilang, apapun nanti keputusan orang tua, keputusan papa dengan mama, ya kita terima. Artinya itulah keputusan Tuhan. Saya sudah berdoa begitu, saya bilang gitu. Kalau papa setujui, ya berarti semua dimudahkan. Tapi kalau misalnya tidak, berarti memang saya jalan itu mencelakakan saya. Berarti saya mundur, saya bilang gitu. Nah, ya akhirnya saya berdoa. Setelah berdoa itu saya bicara sama orang tua, sama papa. Nah, ketika saya bicara sama papa, saya agak sedikit, bukan aneh ya, seperti bukan papa yang bicara. Waktu itu saya menyampaikan bahwa saya ada ketemu teman, dia serius sama saya, ada begini-begini, saya ceritalah dia maksudnya serius dengan saya. Tapi waktu itu papa saya cuma begini, sebenarnya kami orang tua itu sudah memberikan jalan, memberitahu ke kamu jalan yang benar itu adalah ini. Tetapi kalau kamu memang punya jalan, itu adalah keputusan kamu. Papa cuma bilang begitu. Nah, tapi sebagai orang yang berhidup bersosial, papa kayaknya enggak siap kalau memang harus nikah secara Kristen. Papa bilang gitu toh. Akhirnya jadi tahun 97 tanggal 7 Desember itu kami berdua nikah secara muslim di Cianjur sana. Nikah secara muslim, tapi setelah itu saya pulang ke Papua, saya cerita dengan suami saya sudah mau, nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa saya dibaptis. Waktu itu saya mau dibaptis hanya karena sudah nggak apa-apa, papa saya yang penting saya sudah nikah di Cianjur, saya balik lagi ke mana tuh ke Papua, saya nanti diberkati lagi di Papua. Nah akhirnya saya waktu itu tanggal 21 Desember tahun 97 saya dibaptis di Papua. Nah kemudian tanggal 27 Desember kami berdua nikah di Papua. Tapi waktu kami berdua nikah, papa dengan mama tidak datang. Jadi saya waktu itu saya udah cukup bersuka cita. Tapi waktu itu setelah saya menikah dengan suami saya, Tuhan luar biasa memberkati hidup saya dengan suami. Artinya sejak saya menikah, ya adik-adik saya 4 orang itu semua kami yang urus, kami yang
artinya tanggung jawab papa dengan mama itu kami berdua ambil alih, terutama saya begitu ambil alih semua. Jadi saya yang ambil alih tanggung jawab mereka, ya sang urus adik-adik semua. Nah, papa sudah tidak jualan lagi di pinggir jalan, sudah tidak teriak-teriak lagi. Saya bilang, papa sekarang ini yang penting jaga adik-adik saja, awasi adik-adik, urusan adik-adik punya sekolah apa semua tuh urusan saya bilang gitu. Ya puji Tuhan, semakin diberkati secara materi, kami diberkati luar biasa. Tuhan sungguh baik untuk saya. Mungkin itu juga lewat kasih yang ditunjukkan sama suami saya juga, sama keluarga besar saya, papa dengan mama. Jadi papa dengan mama sebenarnya tidak pernah mempersoalkan, waktu suami saya masih ada, tidak pernah mempersoalkan itu. Jadi biasa saja kami hubungan keluarga baik. Nah, singkat cerita, ketika tahun 2009, mulailah dari situ, saya mulai mungkin, saya percaya bahwa ketika mengikut Tuhan Yesus itu kita harus siap pikul salib. Nah, sejak saya dibaptis sampai saya menikah itu kan tidak tahu rasa pikul salib itu seperti apa. Tetapi waktu itu saya diberikan ujian atau cobaan, suami saya kena sakit. Kebetulan suami saya juga di samping dia tokoh gereja, tokoh agama, dia juga tokoh masyarakat di sini. Di Papua ini orang semua kenal dia. Dia orangnya ringan tangan, dia orangnya banyak menjadi saluran berkat, baik-baik buat keluarga, buat orang-orang, semualah begitu ya. Nah, artinya dia banyak memberikan pelajaran, banyak memberikan masukan, banyak memberikan pelajaran hidup buat saya begitu. Nah, tetapi tahun 2009 karena suami saya tuh tahun 99 suami saya puji Tuhan dia masuk sebagai pejabat nasional. Nah, jadi waktu itu dia bolak-balik Jakarta Papua, saya sementara terus di Papua dengan anak saya. Nah, kemudian tahun 2009 itu suami saya mau terpilih lagi di legislatif ya. Nah, tahun 2009 itu saya bilang begini sama suami saya. Saya bilang, Papa, ini kamu kan sudah penetapan KPU, kamu sudah terpilih lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu sekarang general check up? Karena memang selama ini suami saya itu sering mengeluh. Memang selama ini bukan mengeluh saja, memang dia punya riwayat diabetes. Jadi gulanya selalu tinggi, begitu ya, sering lemas, sering mudah lapar, sering cepet capek, begitu. Jadi saya suruh dia general check up. Nah, bulan Juni, waktu itu bulan Juni tahun 2009, kami pergilah ke Jakarta membawa dia general check up. General check up di sana berangkat dari Papua itu mertua saya ikut, adik-adik ipar saya ikut. Tujuan kami sebenarnya juga di samping general check up mau liburan juga karena kebetulan anak-anak libur sekolah gitu kan. Nah, tapi begitu saya ke dokter general check up, dokter melihat hasil hasil labnya itu dia kaget. Lihat kondisi ginjalnya suami saya. Ternyata dia sudah rusak. Bahkan baru masuk ke rumah sakit, itu sorenya itu harus cuci darah. Gitu. Saya kan shock. Saya langsung terpukul. Saya rasa down begitu ya. Suami saya tuh sakitnya paling cuma itu aja. Gula. Kalau gula naik, lemas. Nggak pernah namanya masuk rumah sakit, nggak pernah. Paling hanya itu aja. Kok tiba-tiba sampai harus cuci darah, saya langsung kaget kan begitu. Nah, sudah akhirnya tuh karena dia di hotel itu dia muntah-muntah dari pagi sampai malam itu dia muntah. Nah, mertua saya bilang sama saya, coba kita bawa dia ke rumah sakit saja. Akhirnya tuh kami bawa dia ke rumah sakit, sampai di rumah sakit ya lakukanlah cuci darah selama
1 minggu 3 kali cuci darah. Setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Itu selama cuci darah itu setiap kali cuci darah itu 4 jam, 4 sampai 5 jam. Nah, setelah itu tapi semakin ke sini suami saya itu kondisinya semakin menurun. Jadi bukan bahasa, bicaranya itu sudah mulai nggak jelas. Jadi dia bicara apa saya nggak ngerti. Kemudian dia kalau mau minum itu juga tidak bisa lagi minum, harus pakai sendok begitu ya, harus pakai selang begitu. Loh kenapa kok tiba-tiba drastis begini begitu. Nah, singkat cerita, pas waktu cuci darah yang ke-6 kalau nggak salah itu 6 apa ke-7 gitu ya. Nah, dia sementara kami masuk ke ruang cuci darah itu jam 9 malam, dia sementara baru 2 jam mesin untuk cuci darah itu berputar, tiba-tiba saya kan nunggu itu saya dipanggil sama suster. Terus dipanggil sama suster bilang sama saya begini, dia bilang, "Ibu, Bapak terpaksa ini cuci darahnya kami di stop dulu. Kenapa? Tidak bisa dilanjutkan. Soalnya Bapak punya tensi drop," katanya begitu. Saya bilang, "Hah? Kenapa kok kondisi drop?" Dia bilang, "Iya, kalau tensi darah drop nggak bisa," katanya begitu. Akhirnya terus bagaimana? Ya ibu berdoa aja. Nah, ketika suster bilang sama saya berdoa, saya langsung tiba-tiba ingat sama Tuhan Yesus begitu ya. Jadi saya keluar dari ruangan, saya cari satpam, saya tanya begini, saya bilang, "Mas, di sini gereja di mana?" Saya bilang kayak gitu. Jadi satpam beritahu saya gereja ada di belakang ibu. Akhirnya saya pergi ke belakang ke gereja. Saya jam 9 lewat itu saya masuk di gereja, saya duduk. Ketika saya berdoa itu saya tidak tutup mata, tidak tunduk kepala, tidak. Saya berdoa itu saya menatap ke dinding yang dimana ada salib Tuhan Yesus itu tergantung terpasang di dinding itu. Saya cuma bilang begini, saya bilang, "Tuhan," saya bilang, "hari ini saya bilang sejujurnya saya mau mengaku sama Engkau. Saya mau bilang sama Engkau," saya bilang, "sejujurnya sampai detik ini saya tidak punya dasar pijakan yang kuat untuk saya mau percaya Engkau itu Tuhan." Saya bilang, "Selama ini saya dengar Engkau itu punya mujizat, Engkau itu punya kuasa, Engkau itu Allah yang hidup." Saya bilang, "Itu hanya saya dengar di khotbah di gereja, saya hanya dengar di KKR," saya bilang, "tapi saya tidak pernah melihat dalam nyata dalam kehidupan saya," saya bilang gitu. Nah, jadi malam ini saya bilang, "Tuhan, kalau betul Engkau itu adalah Allah yang hidup, bahwa Engkau itu memiliki mujizat, bahwa Engkau itu Allah yang berkuasa," saya bilang, "nyatakan semuanya itu lewat suami saya yang sekarang ada terbaring di ruangan itu." Saya bilang begitu sama Tuhan itu. Saya berdoa begitu. Nah, ketika saya begitu, saya cuma selesai bicara itu, saya langsung keluar dari gereja, saya kembali ke ruangan, saya balik lagi ke ruangan, saya lihat, mesinnya itu sudah berputar. Nah, terus saya tanya sama suster, saya bilang, "Suster, itu sudah cuci darah dilakukan lagi." "Iya, Ibu." Ya, halo Ibu Evi. Itu bilang gitu. Nah, dari situ suster kasih tahu saya, "Ibu, waktu selesai itu suster bilang saya, 'Ibu, Bapak tadi ada bilang katanya haus,' dia bilang gitu. Nah, jadi karena Bapak bilang haus itu, saya bikinkan dia minum itu diabetasol, saya putarkan diabetasol. Nah, selesai itu saya kembali ke ruangan, dia dalam posisi tertidur. Terus saya bangunkan sama dia, saya bilang, Papa bangun."
Tapi dia tertidur kayak tidur nyenyak. Terus saya bilang, Pak, Papa bangun. Nah, dia langsung kaget bangun lihat saya. Begitu dia lihat saya begini, dia langsung bicara yang kemarin-kemarin beberapa hari yang lalu tuh tidak jelas, tapi malam itu kok jelas sekali. Dia bilang sama saya begini, Mama, saya di mana ini? Dia bilang begitu. Terus saya bilang, Bapak di rumah sakit toh? Saya bilang gitu. Oh, di rumah sakit. Dia bilang, dia kayak macam orang linglung begitu. Saya bilang, iya, Bapak cuci darah. Saya bilang, oh sudah selesai. Sudah, saya bilang. Berapa lama? 4 jam, saya bilang gitu. Sudah, saya bilang tadi katanya haus. Minum dulu sudah. Saya sudah kasih dia betasol itu sama suami saya. Dia minum. Beberapa hari yang lalu itu kan minum itu kan pakai sendok atau enggak pakai selang. Tapi malam itu saya buatkan dia betasol 1 gelas itu, dia minum 1 gelas itu sampai habis. Nah, selesai dari situ, aduh puji Tuhan, kami sekitar setengah dua baru saya bawa suami saya ke ruang rawat inap lagi. Nah, sampai di ruang rawat inap itu suami saya tuh dia duduk, dia peluk saya tidak mengerti, dia punya pembicaraan, tapi yang jelas dia berbicara begini sama saya. Dia bilang, Mama, saya minta maaf sama kamu, katanya gitu ya. Kali ini benar-benar Tuhan Yesus sedang kutik telinga saya, katanya begitu toh. Nah, jadi dia bilang, Mama yang kuat ya, harus kuat di dalam Yesus. Mama yang harus banyak berdoa. Dia bilang begitu sama saya. Ya Pak, hari ini juga Tuhan Yesus berikan mujizat, berikan selama ini saya tidak pernah melihat, tapi hari ini saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang hidup. Saya percaya itu, saya bilang gitu. Sekarang Bapak istirahat sudah, saya bilang gitu. Nah, dia istirahat. Nah, ketika dia istirahat itu, dia tidur, saya langsung lari keluar ruangan. Kebetulan kan di depan rumah sakit itu kan ada hotel. Nah, orang tua saya, papa mama saya kan ikut juga, tapi mereka tidur di hotel. Jadi saya ketuk-ketuk kamar orang tua saya itu, saya malah bersaksi sama papa sama mama saya. Saya bilang, Mama, Papa, saya bilang, itu tadi itu ini saya bilang suamiku lagi cuci darah, tiba-tiba mesinnya itu tidak dilanjutkan sama suster karena tensinya drop, saya bilang gitu. Akhirnya tuh karena saya panik tuh saya pergi ke gereja, saya berdoa di gereja, saya bilang sama Tuhan Yesus, saya bilang gitu toh, tunjukkan mujizat, berikan kuasa sama suami saya bilang gitu. Nah, ternyata ketika saya kembali lagi ke ruangan, itu mesin cuci darahnya itu sudah berputar kembali. Itu yang saya bilang sama. Tapi waktu itu papa sama mama saya tuh cuma bilang begini, ya itu kalau begitu kamu harus imani aja. Cuma bilang itu, tidak ada komen apa-apa. Cuma bilang imani, katanya gitu. Oh ya sudah. Dari situ saya sudah bersuka cita. Aduh, saya setiap pagi saya mengucap syukur. Saya betul-betul bersuka cita betul-betul ya. Lihat, apalagi dengan suami saya sudah perkembangannya tuh semakin baik, semakin bagus begitu. Nah, akhirnya sampailah pada hari kali ke-9 dia mau cuci darah itu. Nah, pas waktu itu jatuhnya kan dia hari cuci darah itu Selasa, Kamis sama Sabtu. Nah, pas hari Sabtu selesai cuci darah itu kan kami didatangi ruangan kami itu didatangi oleh majelis sama suster. Dia bilang begini, Bapak, bukan sama saya, sama suami saya. Dia bilang, Bapak, besok kita ada perjamuan kudus. Apakah Bapak mau ikut perjamuan kudus? Dia bilang gitu. Nah, terus suami saya bilang, oh iya, saya ikut. Saya bilang, Bapak, saya ikut. Oh iya, Bapak mau dilayani di mana? Di ruangan sini kah? Atau di gereja? Dia bilang gitu. Terus suami saya bilang, saya di sini aja Pak, di ruangan. Oh baik, dia bilang gitu. Nah, jadi sudah singkat cerita tuh, nah pas begitu besoknya
Oh, saya lupa cerita satu. Waktu selama dirawat itu, saya diberitahu sama dokter bahwa penyakit ginjal itu paling pantang diberi makanan yang mengandung kalium. Makanan yang mengandung kalium tinggi itu menurut dokter kasih tahu sama saya itu ada di buah pir, apel, sama anggur. Katanya begitu toh. Nah, biasa kan teman-teman datang, keluarga-keluarga datang, biasa suka bawa-bawa bingkisan buah gitu ya. Saya sudah dikasih tahu bahwa pir, anggur, sama apel itu kan mengandung kalium tinggi. Jadi saya hindari suami saya tuh makan ketiga buah itu begitu. Nah, pas waktu hari Minggu perjamuan itu, nah selesai perjamuan pagi-pagi itu pendeta datang, kami biasa ibadah, selesai, waktu pas khotbah apa selesai, mau sakramen perjamuan dilaksanakan. Nah, karena pasien-pasien ginjal di sana itu kan rumah sakit juga ya boleh dikatakan kebanyakan pasiennya pasien penyakit ginjal di sana. Walaupun banyak juga pasien-pasien yang lain, tapi lebih banyak yang pasien-pasien ginjal di situ. Jadi di dalam baki perjamuan itu sudah disiapkan. Pendeta tanya sama suami saya, dibilang, "Bapak, ini Bapak sekarang mau perjamuan, mau pilih apa? Ada anggur, ada teh," dia bilang gitu. Nah, waktu dia bilang pilih anggur, saya langsung spontan. Saya bilang, "Oh, Bapak jangan ambil anggur. Bapak ambil teh," saya bilang gitu. "Ah, saya anggur," dia bilang gitu. "Jangan, kita sempat baku melawan dalam itu. Saya anggur," dia bilang gitu. Nah, terus saya bilang, "Jangan, dokter bilang Bapak itu tidak boleh anggur, harus teh." Tapi saya sempat dibentak sama suami saya. Dia bilang, "Kamu percaya tidak? Anggur ini adalah darah Kristus." Dia bilang gitu sama saya. Saya langsung tersadarkan, langsung saya ingat, ya Tuhan ampuni saya bilang gitu ya. Akhirnya saya, oh ya sudah, saya izinkan suami saya tuh minum anggur. Nah, selesai itu, perjamuan selesai. Begitu selesai perjamuan, dia didatangilah ada temannya. Temannya itu waktu di Papua itu teman-teman pemuda gereja, kemudian kebetulan temannya ini tokoh juga, waktu sama-sama di gereja dengan suami saya apa-apa semua, tapi temannya ini menikah dengan orang orang Makassar. Nah, kemudian temannya ini jadi mualaf begitu. Nah, dia datang besuk suami saya. Nah, begitu dia besuk, dia sempat suami saya itu cerita macam menasihati begitulah teman-temannya. "Kenapa kamu kok tinggalkan Tuhan Yesus hanya gara-gara begini, begitulah." Akhirnya tuh bercerita-cerita. Nah, pas selesai sekitar jam 12:30 apa jam 1, suami saya tuh udah capek, dia tidur. Dia bilang gini, dia bilang, "Mama, tolong beli ini dulu makannya buat temanku itu," katanya gitu. "Saya mau istirahat dulu, saya mau tidur." Oh iya sudah. Akhirnya sudah suami saya tidur, saya pergi keluar rumah sakit, beli nasi bungkus untuk temannya. Nah, kita ngobrol-ngobrol sama temennya ini. Nah, ketika ngobrol-ngobrol itu, saya sekali-kali lihat ke ruangan, lihat kondisi suami saya kan. Nah, begitu lihat suami saya itu, kok keringat-keringat. Keringatnya itu kayak orang Papua bilang keringat jagung, keringatnya besar-besar gitu. Kenapa? Padahal ruangan AC. Kok kenapa keringat itu sampai di pipi, kemudian di jidat, begitu tuh semua. Nah, saya ambil tisu. Saya ambil tisu, saya lap. Tapi ketika saya lap tisu itu kayak saya mengelap lem. Jadi tisu itu nempel di di pipinya sama di ininya. Kenapa begini? Saya bilang. Terus saya raba tangannya, kakinya dingin. Nah, terus suami saya tuh, dia nih tidur apa ya? Saya bilang gitu. Masa tidur kayak begini? Saya bilang gitu. Karena saya agak sedikit khawatir, saya panggil suster. Nah, panggil suster,
Saya bilang, suster, ini kenapa suami saya kok keringat sampai begini, padahal ini ruangan AC, saya bilang gitu toh. Nah, begitu diperiksa sama suster, 3 orang suster diperiksa begini, tiba-tiba saya diberitahu sama suster, katanya, ibu harus kuatkan. Sekarang ibu ke ruang pendaftaran, cari ruang ICU. Bapak harus dimasukkan ke ICU saat ini juga. Saya langsung bertanya, loh kenapa suster? Suami saya tadi pagi ngobrol sama saya, kemarin masih jalan-jalan, terus kemarin-kemarin juga makan apa sudah tidak disuapin, apa-apa semua sudah mengarah semua sudah bagus, sudah baik. Loh kok tiba-tiba sekarang drop sampai harus ke ICU, saya bilang gitu. Pokoknya ibu harus cepat cari ruang ICU dulu. Akhirnya karena kebetulan ada adik-adik ipar saya, dia yang mencarikan daftarkan booking lah ruang ICU begitu. Akhirnya dapat ruang ICU, terus suami saya tuh didorong ke ruang ICU, dirawat di ruang ICU. Nah, ketika dirawat di ruang ICU itu, saya di situ saya seperti langsung iman saya tuh seperti kayak kayak naik turun begitu. Saya bilang begini, kenapa? Kok tiba-tiba setelah dia minum anggur itu kah? Kok dia sekarang tiba-tiba dia drop begini? Saya bilang gitu. Saya langsung bertanya-tanya. Coba kalau seandainya dia minum teh itu mungkin dia tidak begini. Saya bilang begitu toh. Nah, tapi waktu itu saya tepiskan pikiran-pikiran itu. Saya tetap berdoa. Saya bilang, saya percaya lewat sakitnya suami saya sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang melihat keteguhan iman saya. Saya ingatkan begitu. Saya yakin bahwa lewat sakit suami saya ini sebenarnya mungkin Tuhan itu melihat keteguhan iman saya. Saya bilang, saya tetap berharap berpengharapan sama Tuhan Yesus. Saya bilang, saya percaya suami saya akan sembuh. Saya bilang gitu. Nah, sampai dia, tapi setelah dia di ruang ICU selama 2 hari itu, dia cerita itu sudah mulai ngawur. Cerita yang aneh-aneh. Cerita yang saya nggak mengerti. Cerita yang dulu-dulu lah. Cerita ada polisi datang, ada apa. Saya nggak ngerti. Kayak orang bilang kesadaran kayak sudah menurun begitu kan. Nah, pas waktu hari Rabu malam itu, anak saya datang. Kebetulan anak kami datang. Anak yang dia paling sayang sekali. Datang ke ruangan, begitu lihat anak saya itu, suami saya itu dia lihat anaknya datang, dia langsung kasih tangan kiri sama anaknya itu, dia bilang begini, dia bilang kakak, dia bilang, saya tanya sama suami saya, bapak itu siapa? Dia bilang gitu, langsung dia bentak saya, itu Sasa toh, katanya begitu, dia sebut nama anak saya toh, berarti dia sadar kan, bukan menurun, berarti saya tenang kalau begitu, berarti dia sadar nggak apa-apa. Nah sudah dari situ, setelah selesai dari situ, kebetulan ada saudaranya yang datang, besuk lagi, kami ngobrol di ruang ICU, ngobrol-ngobrol sampai sekitar jam 11 malam lah. Nah saudaranya itu dia tinggal juga di kota itu juga, di rumah sakit yang tempat kami di Jakarta. Nah kebetulan dia pamitan pulang, jadi saya antar saudaranya itu ke tempat parkiran. Nah, begitu saya keluar tempat parkiran, setelah saudaranya itu pulang, sebalik lagi mau ke ruang ICU itu, lihat suami saya itu kok sudah dipakein alat pacu jantung. Nah, suami saya itu udah dipakein alat pacu jantung. Ini kenapa? Saya bilang gitu toh. Sampai berapa kali. Tapi ketika dia pakein alat pacu jantung, saya lihat mertua saya, adik ipar saya, semua sudah menangis semua. Saya sempat tegur adik-adik saya sama mertua saya. Saya bilang, kalian tidak boleh menangis. Saya bilang, kalian harus berdoa, tidak apa-apa. Kakakmu tidak apa-apa. Saya bilang kayak gitu. Itu semua itu Tuhan Yesus ingin melihat
kita punya iman, kita berpengharapan sama Tuhan Yesus, saya bilang. Tidak apa-apa, saya bilang gitu. Saya kuat-kuatkan mereka. Walaupun sejujurnya juga hati saya sudah agak down juga, udah agak terpukul, agak panik juga. Tapi ketika saya panik itu, saya langsung kembali ke gereja yang waktu itu saya pergi. Saya pergi ke gereja, saya datang, saya duduk di ruangan gereja itu, saya duduk di tempat yang waktu itu saya duduk itu, saya tatap lagi salib di atas itu, saya bilang begini, saya bilang Tuhan Yesus, saya bilang, kalau ibarat iman di dalam hati saya, di dalam diri saya ini, ibarat tanaman, sebenarnya iman ini sedang baru saja bertumbuh beberapa minggu yang lalu ketika Tuhan menunjukkan mukjizat, menunjukkan kuasa waktu suami saya itu cuci darah. Saya bilang, kenapa sekarang Tuhan buat ini sama suami saya bilang gitu. Apa sebenarnya rencana Tuhan untuk saya bilang gitu toh. Nah, jadi saya cuma bilang begitu. Nah, saya cuma bertanya apa sebenarnya rencana Tuhan, apa sebenarnya maksud Tuhan. Saya cuma bertanya, tapi saya tidak temukan jawabannya. Nah, habis dari situ saya cuma berdoa, saya bilang, Tuhan, saya bilang, saya bukan memohon, tapi biarkan iman yang saya miliki yang beberapa minggu yang lalu itu, saya bilang biar bertumbuh. Itu juga bisa membawakan kepada orang tua saya, kepada keluarga besar saya bilang gitu toh. Jangan Tuhan padamkan itu dari saya bilang gitu. Tapi ketika saya balik ke ruangan, ternyata suami saya itu semuanya sudah ditutup. Artinya suami saya itu sudah meninggal. Tuhan sudah panggil. Ketika saya sudah lihat suami saya sudah ditutup semua itu, saya sudah cuma bisa saya diurus jenazahnya, untuk dibawa pulang ke Jayapura, sudah kami uruslah bawa pulang. Bahkan papa saya, mama saya, adik-adik saya semua ikut mengantar ya ke Jayapura sini. Ya kita makamkan, kita pemukuburan gitu ya. Bahkan ibu saya yang notabene adalah haji, mama saya haji, tapi ketika menantunya meninggal, kemudian juga ibadah, papa saya dengan mama saya juga ikut ibadah waktu pelepasan jenazah ikut, waktu ibadah di pemakaman ikut, kemudian waktu ibadah penguatan setelah 3 hari juga ikut, begitu ya. Nah, ibu saya, mama saya kan tidak masalah. Nah, setelah dari situ, saya pikir sudahlah, udah selesai, saya sudah hubungan dengan orang tua, sudah baik ya, pikir saya, gak apa-apa. Nah, ternyata disitulah mulainya saya sungguh-sungguh pikul salib. Jadi ketika suami saya tidak ada itu, kehidupan tuh berubah drastis. Orang-orang yang selama ini kami berdua dengan suami saya urus, yang kami berdua tuh tidak pernah lihat orang itu saudara atau apa, tetap kami dua selalu ulurkan tangan gitu. Tapi semua orang yang saya bantu semua itu seolah-olah berpaling dari saya begitu. Nah, waktu itu termasuk juga ada beberapa masalah yang saya harus hadapi, saya gumuli sendiri. Saya tidak bisa cerita ke siapa-siapa. Tapi yang jelas di situ saya merasakan bahwa ternyata berat betul. Ini mungkin yang salib. Ya, halo. Ya Pak. Ya, oke, dilanjutkan Bu. Tadi sinyalnya terputus. Ya. Nah, setelah itu selesai dari situ, jadi sudah Pak, sudah singkat cerita, orang tua saya berpikir karena masalah bertubi-tubi di Papua saya hadapi begitu ya. Akhirnya tuh mereka bilang sama saya, sudahlah kamu di sana juga untuk apa, tinggal sendiri, kamu pulang aja ke
mama, katanya begitu ya, pulang ke sini, lagi pula mama sudah tua, kalau seandainya ada apa-apa juga mama tidak bisa lihat kamu ke sana, katanya begitu ya. Jadi akhirnya ya semua masalah-masalah ini saya ikuti saran mama. Jadi saya pulang ke ke tempat orang tua saya ke Bandung sana, ke sana, terus kemudian semua yang masalah-masalah yang saya hadapi selama di Papua itu, semua aset-aset yang ada di Jayapura di Papua ini semua saya lepaskan gitu ya, karena saya pulang ke orang tua. Pikir saya begitu, udahlah saya sudah nekatkan pulang ke orang tua. Jadi semua aset-aset saya jual, satu untuk urus masalah-masalah, kedua lagi memang saya mau kembali lagi ke orang tua saya begitu. Karena itu juga yang saran dari orang tua. Nah, ketika saya sudah pulang, kebetulan kan anak saya sekolah di Bandung. Anak saya sekolah di BPK Penabur. Nah, jadi waktu itu kan kalau di sana setiap hari Sabtu kan libur. Nah, hari Jumat itu kami biasa pulang dari Bandung ke Cianjur. Nah, pas hari Jumat itu saya pulang. Nah, kalau papa nggak pernah bicara sama saya masalah agama, masalah apa nggak pernah, tapi mama yang bicara. Nah, pas waktu hari Jumat itu tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mama tuh bicara sama saya begini. Dia bilang, Evi, sini dulu, mama mau bicara sama kamu. Dia bilang begitu. Saya bilang, mama mau bicara apa? Saya bilang, saya kira kan bicara yang santai-santai toh. Nah, bicara dulu katanya. Ini, mama ini udah tua. Mama ini nggak tahu lagi umur mama ini sampai kapan, katanya begitu ya. Nah, sekarang ini mama yang jadi pikiran itu kamu, kata mama gitu. Mama ini tanpa kamu tahu, mama sudah pergi ke guru-guru ngaji, ke guru-guru mama, ya ke ustadz-ustadz, ya tempat-tempat lah mama bertanya ke tempat-tempat pengajian, ke guru-guru ngaji mama. Ternyata kalau seperti kamu begini, itu besok-besok kalau seandainya mama meninggal, itu kamu itu menghalangi jalan mama. Dia bilang gitu. Saya langsung hati saya tersentak. Saya bilang, kenapa kok mama tidak ada angin, tidak ada hujan? Kenapa mama bicara itu? Kemarin mama datang ke Papua, mama sudah tahu bahwa saya juga udah Kristen. Kenapa mama waktu ada suami saya, mama tidak pernah bicara itu? Kenapa sekarang setelah suami saya nggak ada, kok mama tanya itu begitu toh? Tapi saya kan tidak pernah, sejak awal kan tidak pernah berbicara masalah agama, tidak pernah. Jadi saya tidak punya persiapan mau jawab mama tuh bagaimana, jawab apa, tidak tahu. Jadi ketika itu cuma mama bilang begini, saya bilang, kamu tahu Evi, katanya, kita hidup itu di dunia ini hanya sementara. Sedangkan hidup yang kekal itu nanti setelah kita mati, katanya begitu mama saya. Mama tidak mau celaka, mama mau hidup selamat. Mama bilang begitu sama saya. Nah, pas waktu mama bilang begitu, tidak tahu saya tiba-tiba mulut saya tuh menjawab pertanyaan mama itu. Mama bilang, saya bilang, mama bilang begini, dari kecil mama sebenarnya sudah ajarkan jalan yang benar itu begini, 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 katanya begitu mama bilang. Nah, jadi sekarang kalau kamu sayang sama orang tua, kamu harus kembali sama mama. Kembali lagi ke rel yang sama, kata mama bilang gitu. Kalau kamu sayang sama mama, katanya mama bilang gitu. Nah, jadi waktu mama bicara begitu, tidak tahu saya tiba-tiba mulut saya atau bibir saya ini, saya jawab mama begini. Saya bilang, mama, malam ini saya baru dengar kalau ternyata mama juga cari selamat, saya bilang. Ternyata mama, saya juga sama dengan mama, saya juga cari selamat, saya juga nggak mau celaka mama, saya bilang kayak gitu. Tapi hari ini malam ini saya mau sampaikan ke mama, saya bilang, mama, saya bilang, kalau mama mau cari selamat, saya bilang, saya mau kasih tahu sama mama, saya bilang, di muka bumi ini, di kolong langit ini, tidak ada satu individu pun yang memberi garansi keselamatan itu, hanya Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Nah,
Saya pikir dengan saya jawab mama begitu, mungkin mama langsung terpengaruh begitu sama saya. Saya berpikir ternyata enggak. Mama malah bilang begini, oh kalau itu keputusanmu, kalau gitu jawaban kamu, sekarang jabat mama punya tangan. Mama bilang gitu. Kita selesaikan selagi kita masih ada di dunia. Mama bilang gitu. Mama tidak mau kalau besok-besok mama meninggal, mama bisa sampaikan kepada Allah itu bahwa mama tidak punya hubungan apa-apa dengan kamu. Mama bilang begitu. Sebagai seorang anak, saya kehilangan suami, kemudian tiba-tiba semua aset-aset saya sudah jual, semua saran mama juga saya sudah ikuti, kenapa lagi mama persoalkan masalah ini untuk saya? Saya langsung menangis, saya bilang, saya menangis, saya bercucuran air mata, saya bilang, mama, saya tidak akan jabat mama punya tangan. Tapi kalau gara-gara ikut Tuhan Yesus ini, mama mau menyangkal saya bilang, ya apa-apa. Saya bilang, tidak apa-apa mama, saya bilang gitu. Dari situ, mulai dari situ, saya besok paginya tuh saya pulang dengan anak saya ke Bandung. Kami tidak bicara dengan mama sampai berapa lama tidak bicara. Nah, satu kali, tapi selalu saya bawa dalam doa. Tapi sejak saat itu selalu bawa dalam doa. Saya bilang begini, Tuhan, saya bilang kenapa begini? Saya bilang, padahal saya rindu untuk Tuhan juga menangkan saya punya mama. Saya klaim janji firman-Mu. Satu orang engkau selamatkan, seisi rumah akan kau selamatkan. Saya bilang, saya klaim janji firman-Mu itu. Firman-Mu itu selalu genap Tuhan. Saya bilang begitu. Tapi kenapa sekarang begini Tuhan? Saya bilang begitu toh. Tahu rubahkan hati mama. Saya bilang, saya tidak siap karena mama saya itu waktu kami kecil-kecil itu kami sangat dekat begitu ya. Saya juga agak sedikit shock ketika mama bicara begitu. Nah, satu kali mama bicara sama saya, telepon saya berbunyi, berdering. Saya lihat, mama telepon. Saya kan kaget. Sudah lama mama tidak pernah telepon. Kok tiba-tiba mama telepon? Karena tidak panggilan tak terjawab. Saya kan udah ada 4 kali panggilan tak terjawab. Ini mama yang telepon. Makanya saya telepon balik. Rupanya bukan mama saya yang telepon, tapi adik saya yang telepon pakai teleponnya mama begitu. Nah, tapi ternyata waktu ditelepon itu pas mama yang pegang, adik saya teleponnya itu pagi begitu. Nah, sedangkan saya telepon ulangnya itu sore kalau nggak salah maghrib lah, hampir menjelang maghrib begitu. Nah, jadi pas mama yang angkat, begitu mama dengar saya, mama cuma tanya begini, Evi, apa kabar? Katanya gitu. Kamu sehat? Saya bilang, puji Tuhan, mama sehat. Saya bilang, saya sudah menangis. Nah, dari situ mama saya juga menangis sama saya. Saya bilang, kenapa kamu nggak pulang? Katanya gitu. Saya bilang, saya alasan, saya bilang, anakku kan ada ulangan, ada ikut les. Saya bilang begitu toh. Pulang katanya gitu, nggak apa-apa katanya gitu toh. Nah, akhirnya dari situ saya bilang sama Tuhan Yesus, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya bilang, saya hari ini lega, saya bilang ketika saya sudah komunikasi dengan mama. Nah, singkat cerita, sudah hubungan dengan mama sudah baik kembali, sudah bukan baik dalam arti baik seutuhnya seperti semula, enggak, tapi sudah berbicara begitu. Nah, akhirnya saya punya kesimpulan begini, ada perbedaan yang nyata yang saya alami ketika saya hidup dengan suami saya ketika masih ada itu, hidup dengan segala kelimpahan, dengan segala sukacita begitu. Tapi ketika waktu saya kembali ke mama begini, saya percaya, saya bilang ada hal yang Tuhan buat untuk saya. Kenapa saya dibaptis di Papua? Pasti ada rencana yang besar yang Tuhan sudah siapkan untuk saya bilang begitu. Jadi saya berdoa dengan anak saya putuskan, saya bilang saya kembali ke Papua.
Saya bilang waktu itu saya tidak tahu mau pulang ke Papua ini mau kerja apa, kemudian hidup saya bagaimana. Saya bilang saya percaya saja bahwa saya bilang Tuhan Yesus pasti pelihara saya bilang gitu. Yang penting saya sudah ngomong dengan Mama karena saya datang juga ke Mama ke Cianjur walaupun kami sudah bicara, tapi kan kalau datang itu kan biasanya tuh cuma hari Sabtu, hari Jumat, hari Sabtu. Nanti kalau hari Minggu kalau ke gereja itu Mama itu langsung pasang muka itu kayak nggak senang kalau kami ke gereja. Saya pergi ke gereja itu kadang-kadang dengan anak saya itu pakai kostum tuh pakai training, pakai sepatu gitu ya. Nanti kalau pulang Mama tanya dari mana? Saya bilang Mama kita dari Car Free Day, saya bilang gitu. Jadi saya selalu bersembunyi-sembunyi. Akhirnya saya merasa nggak nyaman di sana, jadi saya putuskan untuk pulang ke Papua kembali. Pulang ke sini, sampai di sini, saya bilang waktu itu sebenarnya saya balik itu, oh ya saya lupa cerita, saya di sini juga saya kan dulu itu saya ada mengajar gitu ya, salah satu perguruan tinggi di sini. Nah tapi waktu itu saya ngajar itu hanya sekedar ngajar, habis itu selesai sudah saya urusan-urusan pekerjaan di luar gitu ya. Tapi waktu saya pas balik lagi karena saya sudah vakum, sudah nggak mengajar begitu. Nah sampai di balik ke sini, saya merencananya mau cari beasiswa untuk anak saya. Saya mau ketemu dengan pejabat di wali kota sini. Jadi saya mau ketemu, tapi mau ketemu sama wali kota itu protokolernya itu susah. Nah, kebetulan ada teman saya waktu sama-sama dosen. Nah, jadi saya temuin. Nah, temuin itu karena dia juga dekat dengan Pak Wali Kota itu. Jadi dia kaget lihat saya, dia bilang, kok kemana aja selama ini, katanya gitu. Nah, terus saya bilang, saya sudah ada pulang ke sana, ke Bandung. Terus saya bilang, udah, kok nggak usah pulang, katanya gitu. Kok kembali lagi ke kampus, dia bilang gitu. Nah, akhirnya saya minta lagi kembali, ya saya ditelepon, semua. Artinya saya berdoa kembali, saya bilang, Tuhan, saya bilang, pakai saya di Papua ini dengan satu yang saya minta itu, saya bilang, saya punya hati yang sukacita, saya bilang, biar tidak seperti dulu, tapi hati saya sukacita. Dan itu sekarang yang saya rasakan. Saya sekarang berbanding terbalik dengan ketika suami saya ada dengan sekarang. Tetapi saya sekarang lebih tenang, lebih damai, lebih bersukacita begitu ya. Jadi saya sekarang banyak dengan teman-teman, komunitas, di persekutuan, dengan teman-teman di gereja gitu. Ya artinya ternyata kebahagiaan yang saya rasakan, walaupun saya mungkin sekarang tidak punya apa-apa, tapi ketika dulu saya memiliki apa-apa, ternyata itu bukan kelimpahan materi yang membuat saya hati damai, tetapi yang membuat saya damai itu adalah ketika saya benar-benar bahwa jalan saya hidup, kemudian saya nanti ketika umur saya sekarang sudah tidak muda lagi, ketika saya berguna untuk banyak orang, berguna untuk Tuhan, dan berguna juga untuk pelayanan. Itu yang membuat saya punya hati sukacita. Cuma mungkin itu saja kesaksian saya, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sudah menyaksikan tayangan tadi, dan apabila sudah merasa diberkati oleh Tuhan, jangan lupa untuk terus membagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Mereka yang di persimpangan jalan, mereka dapat menentukan arah langkah mereka. Dengan demikian kita juga telah turut bersama-sama melaksanakan amanat agung. Pergilah, beritakanlah, barang siapa percaya, bertobat, dibaptis, dan pasti mereka itu akan diselamatkan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, haleluya.